terlihat semuanya, Bapak Ibu peserta dan teman-teman? Bisa, Pak. Oke, siap. Ya, bagus, Pak. Nah, baik. Ini adalah apa? Kita coba paparkan ya terkait dengan aplikasi ya transformasi tata kelola nih dari yang tadinya manual gitu ya, Pak Lukman dan teman-teman, terus kemudian kita coba kita rubah menjadi elektronik dan aplikasinya tadi. Tadi Pak Surya juga sudah sampaikan bahwa kita ini dalam proses juga ya transformasi dari sistem-sistem yang manual yang mengurus izin harus datang ke kantor, harus datang dari daerah, dan sekarang sudah kita rubah tidak perlu lagi ke kantor dan tidak perlu lagi ada pertemuan. Nah, kondisi ini memang jelas menjadi tuntutan ya di era sekarang ini karena memang kita nggak menutup mata lagi bahwa teknologi benar-benar cepat gitu. Dan ini yang kita harus dari sisi pemerintah harus juga bisa melayani dengan cepat. Nah, adapun gini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya, ini adalah dasar hukum ya terkait dengan pendaftaran IUP pada aplikasi MODI. Jadi awal itu dimulai di tahun 2018 ya, sebelum 2018 kita punya dasar hukum Undang-Undang 4, terus kemudian Permen SDM nomor 2 tahun 2013 dan Permen SDM 43 tahun 2015. Nah, ini isinya apa adalah terkait dengan penataan IUP bersama KPK, terus kemudian berita acara rekonsiliasi Pemda, terus kemudian pengumuman status clean and clear, dan data CNC masuk MODI. Nah, kemudian di 2018 sampai 2020 dengan dasar hukum Permen SDM nomor 25 tahun 2020 kita coba apa yang tadi data-data sudah masuk di MODI ini ada juga yang bermasalah ternyata Pak Lukman dan teman-teman. Jadi memang ada hasil ORI, terus kemudian mereka ada gugat, ada tumpang tindih dan lain-lainnya, dan akhirnya kita lakukan proses verifikasi utamanya untuk unit perizinan dan kewilayahan dan hukum. Setelah dinyatakan clear semua, itu baru kita masukkan ke MODI. Nah, di 2020-2022 itu keluar Kep Dirjen Minerba nomor 183.K garis miring 30 garis miring DJB garis miring 2020. Nah, dari poin-poin tadi yang di hasil ORI ataupun verifikasi ini, kita bisa melakukan verifikasi secara internal. Nah, namun maksudnya belakangan ketika ada kondisi di mana ada kasus hukum yang berat dan lain-lainnya ini, akhirnya bahwa si proses verifikasi dari Minerba ini kita coba untuk alihkan dengan dasar di Kemen 15 Kemen SDM nomor 15.K garis miring HK titik 02 garis miring titik B 2022 itu yang isinya bahwa semua proses verifikasi yang terkait dengan permasalahan IUP itu harus melalui ORI ataupun melalui TUN. Kemudian kita evaluasi dan akhirnya kalau memang oke dinyatakan clear bahwa itu bisa masuk ke MODI. Nah, ini bentuk dari dashboard kita ya MODI. Ini masih terus diupdate ya Pak ya, meskipun masih ada kekurangan juga bahwa data itu masih nol gini Pak, yang kayak contohnya data pengembangan masyarakat, dana pengembangan masyarakat, terus kemudian kecelakaan tambang. Ini ada data semua kalau mungkin teman-teman mau lihat di sini. Nah, adapun dashboard dari misalnya si pemegang IUP ingin mendaftarkan melihat
perusahaan ini yang ingin bekerja sama ini kira-kira layak nggak sih, atau mungkin register nggak sih. Nah, ini bisa melalui di sini. Jadi dashboard kita itu kita punya fitur yang dapat menyediakan informasi profil perusahaan. Jadi tidak semua data bisa di-share juga, tapi yang jelas untuk data perusahaan yang bisa dilihat publik, yang misalnya contoh nomor izin, terus kemudian tahapan kegiatan, terus kodenya, komoditas, luasan, dan lain-lain, tetap bisa dilihat di sini. Nah, informasi yang terkait data-data tersebut, kalau memang di kita itu kita masukkan ada beberapa data ya Pak Bu ya. Jadi yang pertama di sini profil perusahaan, itu nanti kita kasih kode perusahaan juga, terus kemudian ada nama perusahaan, terus kemudian jenis badan usaha, nomor akte, alamat, pemilik, susunan direksi, dan NPWP. Nah, jadi contohnya seperti ini yang bisa kita lihat. Sorry Pak. Ini ya kira-kira Bapak Ibu kalau kita lihat bahwa di dalam internal kita masukkan data, beberapa data ini yang termasuk di dalamnya adalah bahwa nanti akan ada juga nih misalnya ada lokasi di mana, terus kemudian angkatan CNC, terus kemudian dokumennya apa saja, terus kemudian keterangan perubahan, kode, dan lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana relate-nya antara MODI dan MOMI ini? Jadi yang MODI ini itu menyimpan informasi non-spasial. Jadi seperti profil perusahaan, terus kemudian data histori perizinan, dan sedangkan MOMI ini kita menyimpan data spasial informasi wilayah IUP. Nah, dari kedua sistem ini saling terkoneksi melalui yang namanya kode WIUP. Jadi kalau di MODI itu kita bisa lihat EPNBP-nya, terus kemudian investasinya, kemudian MOMS-nya, MVP, dan data warehouse. Sementara di MOMI ini menjadi apa yang tadi dibilang menuju satu data Indonesia ini ya kebijakan satu peta rencananya sini. Dan ini juga di SDM Geoportal, dan ada aplikasi juga nanti yang namanya Miners. Nah, manfaatnya apa aja Bapak Ibu sekalian, di sini kita terkait dengan MODI dan MOMI ini, bahwa nanti kita bisa melihat semua database perusahaan. Yang pertama misalnya dari gudang data eksplorasi ya, bahwa nanti akan terlihat si perusahaan itu sudah melakukan eksplorasi atau belum. Terus kemudian sudah disahkan atau mungkin sudah ditandatangan oleh competent person atau belum itu. Terus kemudian dari pengawasan teknik di aplikasi Miners Inspector nanti. Nah, di sini ada 6 aspek perencanaan dan pengawasan yang nantinya akan merecord semua kegiatan inspeksi ataupun kegiatan terkait safety dan teknik lainnya yang ada di lapangan melalui aplikasi. Yang ini yang kita sedang bangun, develop juga, dan mudah-mudahan bisa berjalan. Sementara yang gudang data ini, gudang data eksplorasi, exploration data warehouse itu sudah ada, namun mungkin kita perlu masih untuk menginput lebih banyak lagi. Terus kemudian terkait dengan kewajiban perencanaan. Jadi seluruh namanya perusahaan tentunya sudah harus ada perencanaan, mau produksi berapa, terus kemudian bagaimana ininya, dan seluruh aspek yang terkait dengan laju produksi. Ada kita kewajiban pembayaran dari EPNBP, kita bisa lihat. Terus kemudian kita ada kewajiban laporan dari 9 aspek perencanaan dan pengawasan, dan terakhir adalah list TKDM. Yang ini adalah untuk
melihat kita sudah seberapa besar si perusahaan itu menggunakan data dasar dan tematik yang belum terintegrasi. Terus kemudian data kegiatan IUP yang disampaikan ke pemerintah itu belum lengkap. Terus kemudian penerbitan IUP daerah banyak yang tidak dikoordinasikan dengan pusat. Jadi pusatnya nggak tahu ada IUP di situ. Nah ini yang kemudian nanti menjadi masalah, ternyata ada tumpang tindih di dalam wilayah itu. Terus kemudian adalah yang perbedaan sumber data dalam peta dalam penentuan wilayah pertambangan. Nah atas dasar itu kemudian kita meng-create apa yang namanya aplikasi MOMI, Pak. Jadi Minerba One Map Indonesia ini yang merupakan sistem informasi geografis wilayah pertambangan berbasis web yang dibangun oleh Minerba pada awal tahun 2011 sesuai dengan amanat Permen SDM 12 tahun 2011. Nah, pada saat sebelum dibangun MOMI, data peta IUP itu disimpan secara tersebar pada perseorangan yang menyebabkan akses data susah. Dengan dibangunnya MOMI 2012, jadi seluruh data semua tersimpan di dalam single database yang dapat diakses secara mudah baik melalui internet atau intranet. Nah, sistem ini merupakan basis data seluruh wilayah pertambangan yang ada di Indonesia. Terus kemudian dari data itu, MOMI juga mengintegrasikan nih data dari subsektor lain seperti PLTU sebagai pengguna, terus kemudian kawasan hutan, terus batas administrasi dan informasi geospasial, terminal khusus, blok migas, serta peta tematik lainnya. Nah, berikut MOMI juga mampu mengintegrasikan data spasial kementerian atau lembaga dalam satu interface secara bersamaan. Nah, lanjut, MOMI adalah aplikasi berbasis web dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun di seluruh dunia bahkan. Jadi ketika si user berada di luar negeri pun ini bisa diakses. Nah ini merupakan salah satu aplikasi yang mendukung kebijakan One Map Policy. Nah ini adalah beberapa instansi atau lembaga atau kementerian yang sudah kerjasama dengan kita juga. Di antaranya ya tentunya pemerintah daerah ya pasti dengan terkait data tadi, terus kemudian Bappenas, Keuangan, Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Perdagangan, Perhubungan, dan bahkan kita juga terakhir Korsub juga kita sering lakukan secara rutin dengan KPK. Nah, single ID yang terkait dengan kode WIUP nih Pak, mungkin kita lebih detail ya. Nah ini kira-kira penjelasannya kode WIUP ini, angka-angka tersebut mewakili apa. Jadi mungkin bisa dilihat di sini bahwa di digit pertama adalah SK, nomor SK-nya, terus kemudian di digit kedua adalah pulau diterbitkannya IUP, terus kemudian digit 3 dan 4 itu kode provinsi, digit 5 dan 6 kode kabupaten, digit 7 jenis komoditas mineral, digit 8 dan 9 menunjukkan komoditas emas nih seperti contoh ya. Terus kemudian digit 10 sampai dengan 13 menunjukkan 13 tahun penerbitan WIUP, dan yang digit 14 sampai 16 itu menunjukkan nomor urut penetapan WIUP. Nah, adapun fitur dari MOMI ini kita bisa dilihat ya nanti teman-teman mungkin. Jadi kita bisa melihat analisa terkait dengan peta integrasi dengan kementerian lain. Terus kemudian kita bisa lihat juga single database-nya. Terus kemudian kita lihat juga base map-nya, dan kita bisa menganalisis di sini tumpang tindihnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini yang bentuk sebagai bentuk partisipasi kita dari Minerba juga untuk mentransformasikan data manual ini menjadi
sebuah data yang secara digital kita bisa akses dari manapun saja, dan kepentingan juga dari teman-teman juga yang kira-kira membutuhkan ini sudah bisa dengan mudah tinggal buka handphone atau buka laptop atau buka tab-nya, bisa langsung dilihat. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan paparan Momi dan Modi. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Monggo silakan Pak Sunarto Effendi. Terima kasih. Baik,